Teman-teman, hari ini kita akan ke Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Sombopu, menyaksikan pertemuan kelompok tani sekaligus melihat pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh. Mari kita saksikan bersama. Bontoramba yang saya hormati, Bu UPT bertemu dan jajaran, teman-teman penyuluh, kelompok tani adik-adik, peserta PKL Perbankan Luar yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Di tengah itu ada kelompok tani Pak. Kan kita cepat tingkat dia. Sebenarnya belum tentu. Petani kita, kata petani. Kata kelompok tani apa Ki? Jawa Barat. Saya petani Pak Jawa Barat. Pak Jawa Barat. Iya. Jawa Timur Tengah Jawa. Oh iya, Barat ji. Iya. Jadi sore ini Bapak-bapak sekalian, intinya adalah ini anak Tarua, ini Arena siapa? Nanti dia perkenalkan. Saya join Eroparate menyuluh kodong. Jadi menjadi sarjana salah nene. Nanti dia kontribusi salah dia nggak pengasih kiamal. Sepanjang memanfaatkan ilmu untuk memberikan penyuluhan kita untung di pahalanya kita, karena kita sudah memberikan kesempatan sama mereka untuk melakukan penjenjangan sesuai dengan itu yang pertama. Yang kedua yang menurut saya paling penting itu adalah silaturahmi. Perasaan tuh nih selalu nanti bicara dari kata selalu kira-kira nih ami benar-benar ruat talu Idul Fitri kapa. Tapi mana kamu Jawa tetap di saya perhatikan dari jauh. Ternyata alhamdulillah untuk Bado ini sejak apalagi sejak Pak Lurah yang gagah ini memimpin kemajuannya luar biasa. Ya. Tembak. Itu. Jadi yang kedua silaturahmi. Silaturahmi itu katanya menurut orang pintar agama, pertama memanjangkan umur, yang kedua memperbanyak rezeki. Orang yang tidak mau bersilaturahmi itu berarti orang yang tidak mau panjang umurnya dan dosa. Ya dosa. Ya, ya, tolong bersama. Jadi itu, alhamdulillah hari ini, sore ini kita dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi. Bukan main, nikmat Tuhan tidak ada putusnya dan tidak akan terhitung oleh manusia. Untuk itu tentu kita harus selalu bersyukur atas semua titipan nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua tentu salam salawat kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh beliau lah sampai kita menikmati suasana Islami seperti ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, yang ketiga adalah nanti ada Ibu UPT, ada PPLTA. Dalam beberapa musim tanam ini kira-kira apa masalah apa yang menjadi kendala? Kulat Langgar ini, batu bara, jahit, sombong. Jahit. Iya, nah nanti disampaikan apa supaya nanti dicarikan solusi. Nanti ada ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di timur ini dikasih jauh lebih bagus daripada di barat yang lalu. Itu bapak sekalian tiga hal yang hari ini kita akan sama-sama bahas, sama-sama bicarakan. Sampai benar kutanan memang Ki. Yang paling penting adalah tadi kenapa saya tanya Ki, apa kelompok tak? Karena yang pertama itu kalau kita mau berhasil harus bisa dengan kelompok tak. Kita rasakan ini kurang lebih 3 minimal 2 tahun belakangan ini terjadi perubahan iklim. Coba, tahun lalu dia kalau dulu seperti ini, kalau kita coba-coba ke belakang, apalagi 2 tahun yang lalu, apalagi 3 tahun yang lalu, ternyata sudah ada pergeseran iklim ini yang kita tidak sadari.
apa dia maju 20 hari atau mundur, tapi kisarannya sekitar 20 hari. Apakah dia maju 20 hari atau mundur 20 hari. Itulah sebabnya kenapa kemarin itu banyak serangan hama, banyak penyakit, banyak karena itu tadi. Kita sudah tidak tahu sebenarnya. Untuk tutorial kan itu kan, pernah kemana? Waktu nanti milah restoran. Sama-sama bingung, nak lagi bingung. Biasa kalau waktu ku cari itu ayam tiap subuh berkokok. Sekarang emang bilang kira ada ayam subuh berkokok. Biasanya siang-siang atau sore-sore sih. Dia bingung apa? Tapi itulah perubahan. Dan harus kita ikut perubahan. Tetapi apakah kita mundur atau maju? Kalau kita ikut dalam kelompok biasanya selamat. Kalau sama-sama menghambur, sama-sama benar, insya Allah, kalaupun paingnya selisihnya tiada jadi dulu. Makanya penting sekali berkelompok. Mana tepat waktunya kita tanam, tapi kalau sendiri jadi pasti diburoi kiri hama, diburoi kiri bengis dan segala macam. Apalagi bengis sih, betul-betul bengis. Balau, macam-macam. Nih, jadi kepalanya kita kelompok. Kalau mau mana lesero, minta mabara atau tahu timur. Panas yang kau kata, ada yang mandi. Amin. Bayar. Saya kau cara kita kelompok. Nah, pokoknya bos-bos aja. Kalau sore-sore begini, dapat apa kan? Kalau sore-sore gini, mana rame kayu aja, nah bergunti, mbak. Tapi kalau siang harus makan, kalau waktu makan, saya tahu persis orang sini itu tidak aja penting dulu masalah aduk-aduk. Mana tidak dagang, yang penting ini aja kana. Iya. Ya boleh. Mantap kiri, mantap saya. Itulah tadi yang saya bilang, silaturahmi itu membuat menambah rezeki. Coba bayangkan, sudah diperhatikan ini bicaraan, Pak. Minimal kita bisa menjaga 1 ton di setiap 1 hektar hasilkan. Kita bisa pakai 1 ton, 1 kilo, 4.000 kali 1 ton 4 juta. Pupuk apa yang kita tidak bisa beli pun dia 4 juta. Nama kita cari pupuk bersubsidi. Apa itu pupuk bersubsidi? Mai ke kios tanya, mana itu pupuk yang paling mahal? Dia 4 juta. Dari mana? Dari kita jaga yang menghilang ini. Ini nanti mohon jadi perhatian kita semua. Beliau lonjong, ini karena paliri, ini karena apa? Dari jenis konten, petangari dan segala macam. Duduk bersama untuk menentukan kapan kita hambur, kapan kita tanam. Sekarang tidak. Tidak semua. Coba bayangkan. Ini begini sih kan baru kita lihat ini berapa. Saya lihat ke penjual nanti anak saya itu yang penjual jadi sekali lagi mari kita jaga ini, jaga silaturahmi, jaga kelompok, jaga arus supaya penghasilan tak meningkat dari produksi yang meningkat. Saya kira kamu menurut Tuhan ini kalau yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sampai itu BPL Juru Pertanian Kelurahan di Kalamba. Dari tadi saya sibuk memotret sana Pakumas jabatan dinas atau yang saya hormati adik-adik dari mahasiswa. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Tentu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan berikan apresiasi. Tentu saya selaku Kepala Kelurahan menyampaikan bahwa rasa hormat saya untuk suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Bapak Kepala Dinas Pertanian datang di tengah-tengah kesibukan beliau. Di tengah-tengah kesibukan beliau menghadirkan dan sempat hadir di tengah-tengah kita semua untuk para petani-petani handal dan yang hebat yang ada di Kelurahan Kalamba dan saya dan tentu saya
ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik. Walaupun pertemuannya seingat saya di tahun 2020 ya pertama kita ketemu. 2021 November pertemuan kita cuma 4 kali. Misalnya pengadaan kita bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan penyuluhan di tempat Kelurahan Montoramba pada tanggal 13 Januari begitu Pak. Jadi supaya untuk kalau misalnya dalam kebutuhannya juga belajar bisa membawa alat tulis seperti kertas, bisa catat apa-apa yang disampaikan penyuluh atau ketua kelompok tani Pak. Terus yang kedua itu peran kelompok tani dalam perencanaan di dalam wahana kerjasama, yaitu merencanakan pemanfaatan sumber daya atau teknologi. Yang kedua merencanakan kegiatan pelestarian. Maksud dari wahana kerjasama yaitu merencanakan, misalnya kalau misalnya mau menanam tuh bapak-bapak, ibu-ibu, kita rencanakan apa-apa yang mau kita tanam, terus teknologi apa yang kita pakai supaya lebih bagus di tanamannya, lebih bagus di pengolahan lahannya. Terus yang kedua itu ada unit produksi. Unit produksi di sini memiliki kemampuan menyusun RDK dan RDKK. Yang kedua memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan. Maksud dari perencanaan suatu usaha tani di dalam unit produksi yaitu kalau misalnya mungkin menyusun RDKK, kan kalau misalnya menyusun RDKK itu bapak-bapak, ibu-ibu, kayak dalam 1 tahun kita rencanakan apa yang dalam 1 tahun berapa ton yang pupuk yang kita pakai, supaya kalau misalnya sudah kita rencanakan tidak banyak nilai biaya keluar, supaya kayak tertata pembiayaan tak. Terus yang kedua itu ada peran kelompok tani dalam pelaksanaan di dalam kelas belajar. Pada tahap pelaksanaan di dalam kelas belajar, di mana kelas belajar yang dimaksudkan sudah berjalan secara kondusif. Jadi kalau misalnya kita lakukan perencanaan seperti ini, kebutuhan belajar sudah kita siapkan toh. Misalnya kalau misalnya mau pertemuan sudah kita siapkan bilang bawa alat tulis begitu, pasti kondusif dengan teratur pelaksanaannya, sama bapak-bapak, ibu-ibu. Terus yang kedua itu peran kelompok tani. Karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada pertemuan kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Goa, yang terhormat Ibu PT Wilayah Bonto-Bonto, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Montoramba, serta ibu-ibu penyuluh yang hadir, dan Bapak Ibu Tani yang menyempatkan waktunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi yang berjudul pemanfaatan cangkang telur ayam sebagai wadah semai tanaman terong ungu. Mengapa saya mengangkat judul ini? Karena yang pertama saya mau pada kaji widya saya ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu Tani. Mengapa saya mengambil cangkang telur? Karena menurut saya cangkang telur ini dekat dengan kita. Apa yang dekat dengan kita tentunya akan mudah sampai kepada sasaran. Jadi pada cangkang telur ayam ini itu dengan cara dididihkan. Jadi dididihkan ini untuk menghilangkan bakterinya. Mengapa perlu demikian? Karena contohnya seperti ini. Dia tidak dibersihkan dengan baik, jadi dia berjamur. Sehingga pada kasus lain dia itu tanamannya layu dan menguning begitu. Terus selanjutnya
dibuat lubang kecil di bawah. Lubang kecilnya ini untuk drainasenya, jadi dia tidak mengendap airnya. Selanjutnya kita isi media tanamnya. Jadi diisikan media tanam. Jadi ini tanahnya dicampur dengan pupuk yang saya pakai ini pupuk asin. Bapak ibu bisa pakai sekam atau tanah biasa juga bisa, tetap bisa tumbuh. Selanjutnya setelah itu kita tanamkan benihnya. Kita tanamkan benihnya, terus itu ditutup kembali. Setelah itu setelah dia 1 bulan sampai 1,5 bulan,